Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik. Nah, Ibu, hari ini saya berkesempatan untuk mau menceritakan terkait geometria yang perlu Ibu hadapi selama Ibu jadi politikus. Baik. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan geometria atau bujukan moral? Selama ini kasus yang ada di Lima Etika itu biasanya tentang sesuai tidak masuk nama tidak masuk tol karena keadaan keluarga dan ekonominya gitu. Ini dilemanya itu ya diidentifikasi dulu dilema etika apa aja yang terkait di situ. Di sini mungkin ada campur aduk dari dasar pasti karena peraturan yang berlaku peraturan sekolah ini itu sudah termasuk dalam etika. Dan selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung dengan kebajikan. Identifikasi dulu pihak-pihak terkait dengan mendalami masalah yang mana serta mempertimbangkan atau peraturan yang sudah berlaku serta peraturan yang mungkin ada yang lebih tinggi dari peraturan negara atau anak ya, serta mungkin kita akan berdiskusi ke semua guru. Setelah itu baru mengambil keputusan setelah semuanya dilihat dan dipertimbangkan resiko jangka pendek maupun jangka panjang dan dampaknya untuk semua pihak. Dengan itu semua misalkan tidak ada yang dirugikan atau meminimalisir kerugian semua pihak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Prosedurnya memahami masalah dulu, penyebabnya apa, pihak terkait apa, terus peraturan yang berlaku apa aja yang terkait, terus etika apa aja yang dipertahankan, dan yang berikutnya adalah mempertimbangkan pengaruh terhadap keputusan diambil terhadap jangka pendek serta jangka panjang baik bagi anak masyarakat maupun sekolah, serta yang terakhir itu mempertimbangkan konflik yang akan terjadi dengan keputusan yang akan diambil tapi juga dipertimbangkan. Jadi dibuat itu sebaik-baiknya, seaman-amannya, dan tidak meminimalisir kerugian pihak manapun. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus geometria? Itu pengambilan keputusannya tadi dengan memahami masalah dulu, setelah itu mungkin rapat atau dengan kerja sama pada pihak terkait baik itu orang tua maupun pihak terkait lain, dan juga yang pasti rapat seluruh dewan guru. Kemudian tantangan apa nih Bu? Kira-kira dalam pengambilan keputusan pada kasus geometria ini, tantangan yang dihadapi? Tantangan yang dihadapi pada kasus geometria ini ya tergantung keadaan sekolah lah. Kalau keadaan sekolah sebenarnya ingin menegakkan peraturan cuman terkait dengan dilema tiga keadaan sekolah yang berbeda, ya itu aja yang menjadi tantangan dan budaya masyarakat mungkin. Kemudian apakah Ibu memiliki jadwal tertentu Bu dalam kasus ini? Apakah Ibu menyelesaikannya secara langsung misalkan atau ada jadwal tertentu atau bagaimana? Tetap harusnya nggak boleh kita meluluskan saat itu, nggak boleh kita harus meneliti dulu semua masalah dari segala aspek. Kan jangka pendek yang panjang kali nggak bisa cepat mungkin nggak bisa. Harus ini dulu. Harus dipikirkan ya. Baik, kemudian adakah Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan kasus geometria? Yang mempermudah itu biasanya kalau tegas geometria itu kalau bagi anak mungkin pihak psikolog mungkin selain yang guru sama orang tua mungkin psikolog dan pihak terkait lainnya dinas sosial.
Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kemajuan apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema kasus ini? Jadi kalau dilema kasus artinya kita kalau melihat suatu masalah harus bisa memandang dari segala aspek dan segala apa faktor akibatnya itu juga dipandang secara luas. Jadi kita harus keluar dulu dari masalah melihatnya lebih dari segala aspek lah, untuk jangka pendek juga bagi anak, jangka pendek bagi sekolah, dan secara luas, dan nggak bisa ngambil keputusan dengan secepat mungkin ya. Baik, terima kasih Bu ya atas wawancara hari ini, dan saya juga mendapatkan banyak inspirasi dari Ibu. Jadi kalau misalnya ada masalah seperti itu, saya bisa apa dapatkan solusi yang harus Ibu lakukan. Terima kasih Bu ya atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya Bapak nih? Siang, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Tapi ini agak sedikit buruk, jadi mungkin tetap semangat, tetap hadir penuh nih di sekolah. Jadi tetap menunjukkan optimisme, ya, tetap ini. semangat. Mendoakan semoga prinsip sembuh ya Pak. Iya, amin. Ini, nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa mewawancari Bapak ya terkait dilema etika yang pernah Bapak hadapi selama Bapak menjadi pemimpin di sekolah Bapak. Baik. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Iya, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Dilema etika, kita tahu bahwa dilema etika itu di mana suatu situasi atau kondisi yang dua-duanya sama benar gitu, Iya. sehingga terkadang mana nih yang paling benar, yang mana nih yang paling tepat untuk kita ambil keputusan sangat bertanggung jawab. Sedangkan rujukan moral kan kita tahu yang benar mana yang yang mana yang benar, yang mana yang salah. Yang ke rujukan moral itu kita bisa mengambil, oh ini yang sudah jalan kita, karena di situ sudah ada poinnya benar dan salah. Kalau dilema etika ini ulun selalu mengidentifikasinya karena melihat ada 4 paradigma kan, 4 paradigma dan juga 3 prinsip Iya. dan juga 9 langkah pengambil keputusan. Jadi ulun selalu mengacu ke situ. Kalau bila mengambil keputusan tidak keputusan bukan berdasarkan hati nurani, tapi ada hal-hal yang harus kita lihat yang menjadi acuan untuk bisa mengambil keputusan dalam dilema etika tersebut. Baik, nah selama ini Pak, kira-kira dilema etika apa nih yang pernah Bapak hadapi? Bisa ceritakan dulu ya Pak. Iya, karena kita ini bekerja Hmm. bukan sendiri, Hmm. tapi banyak sih bekerjanya tuh beberapa ada rekan-rekan kerja seperti guru kan merupakan rekan kerja kita, dan juga kita bisa berkolaborasi dengan orang tua murid, dan juga berkolaborasi bersama siswa ya kan, itu merupakan salah satu orang yang namanya aset-aset yang harus kita budayakan juga nanti ke depan. Nah, selama ini dilema etika yang ngomong adalah ini aja yang seperti kebiasaan kita ini disiplin. Oh, ini Disiplin disiplin, biasanya ya. lagi banyak alasan-alasan yang mereka utarakan. Iya. Banyak hal-hal yang sudah kita sepakati, akhirnya tidak on time dan sebagainya. Itu yang sering dialami tiap hari, karena pasti di dalam suatu pekerjaan tuh pasti ada yang mengalami hal-hal yang
tidak ada tantangannya yang kita hadapi, terutama yang paling hal yang paling mendasar sekali ini disiplin. Pendisiplinan Pak. Iya, disiplinan. Antara ini Iya, aturan. iya aturannya. Sampai rasain nih Iya, Pak. aturan, dan kita kan mau aturannya tuh kita turuti sepenuhnya. Sepenuhnya Ya, ini tapi penting. kita nggak bisa melihatnya dari sepihak aja gitu. Sepihak, jadi kita mengacu kepada rasa yang 3 prinsip tadi, Iya. 4 paradigma tadi, belas kasihan tadi. Nah Iya. itu, jadi Itu dilemanya di situ ya, Pak. dilemanya di situ tadi, yang belas kasihan tadi ini karena ada antar anak dulu dan sebagainya. Iya. Ya seperti itu yang yang Pernah dialami ya paling Pak. dialami di sekolah. Nah, oke, sekarang bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus yang tadi itu, yang sama-sama benar itu, gimana Pak? Iya, sama-sama benar-benar. Mm-mm. Biasanya kalau kami hal-hal itu ya, tidak bisa diberi toleransi lagi, biasanya kami adakan biasanya face to face, dari hati ke hati, Hati ke hati. sehingga kami bicarakan dengan tetap membicarakan dengan merujuk melihat aturan-aturan yang ada, dan juga melihat dengan 9 langkah keputusan Iya, tadi, dan juga membicarakannya dengan baik sehingga tidak merugikan satu, tidak dirugikan yang lain juga tidak. Artinya dari hati ke hati membicarakan mana yang menjadi prioritas Prioritas, ini iya. yang harus, sehingga nanti kita mengalami namanya kemajuan bersama, bukan kemajuan bersama. Jadi dari face to face, dari hati ke hati untuk bisa menyelesaikan masalah. Bukan karena menyelesaikan masalah tidak berdasarkan emosi pimpinan, kekuasaan pimpinan bisa. Jadi biasanya face to face dan Face to face, dari hati ke hati, ya, Pak. duduk bersama, kami berdiskusi bersama. Oke, baik. Nah, kemudian gimana tuh Pak prosedurnya? Prosedur yang biasa Bapak lakukan gitu Pak selama ini? Prosedurnya pertama belum melihat ke 9 langkah tadi mengambil keputusan, jadi mengacu, jadi kita dengan cara mengambil memanggil guru tersebut yang duduk bersama, dan juga membicarakan duduk bersama, dan juga mengerjakannya bersama, dan juga kita biasanya bercoaching Bu. Bercoaching, iya. Bercoaching, ya. Coaching. Jadi kita bercoaching, biasanya bercoaching duduk bersama, jadi ada bukan langsung memvonis, tapi kami duduk bersama, memanggil guru tersebut, duduk bersama, berdiskusi bersama, dan dulu melakukan coaching, sehingga mereka tidak mereka menemukan jalannya sendiri. Iya, menemukan solusi sendiri. Jadi kita mau menemukan hal ini terbaik, dan juga memberikan pandangan-pandangan sehingga hal itu tidak berdampak untuk sekolah. Hanya yang tidak baik tadi seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang dihadapi Pak? Oh iya, yang efektif yang menurut selama ini yang pernah menjalankan, Ini yang pernah menjalankan hal yang efektif adalah hal yang efektif yang pertama, Ulun selalu mindfulness nih, mindfulness. Iya, Mindfulness dulu sekarang lagi. jadi mindfulness. Mindfulness dulu lagi bersama mindfulness dulu. Karena Ulun ingin meningkatkan kesadaran diri. Kesadaran diri itu sangat penting. Di mana kesadaran diri itu kita gali, dan kami efektif, kami duduk bersama, membicarakan hal-hal yang menjadi prioritas kita ke depannya. Jadi memanggil duduk bersama, dan juga mengajak tadi coaching, betul yang efektif ya Bu ya. Jadi tatap muka, face to face. Nah itu karena hal ini sangat berkaitan sekali. Jadi kita dimana selama ini menurut Ulun saking banyaknya kegiatan-kegiatan guru, dan juga kegiatan-kegiatan yang paling banyak, Ulun selalu mengajak, yuk sebelum rapat kita mindfulness dulu, supaya mereka sadar mudah-mudahan dengan adanya itu mereka sudah refresh, mereka tidak apa yang namanya tegang yang selama ini beban-beban yang banyak, mudah-mudahan mendapat terselesaikan dengan walaupun tidak banyak, adalah efek yang seperti itu. Baik.
Kemudian ada tantangannya nggak Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus Unimetrika? Tantangannya ya, iya bisa tuh tantangannya tadi disebutin apa aja nih? ini biasanya tantangannya itu yang perlu merasakan Iya yang paling saya rasakan. mau menurut ya biasanya tidak mau menurut Iya. sudah ada beberapa tantangannya yang tidak mau menurut Kayaknya ya Pak ya. oke ya betul betul tidak mau menurut kita ini anak perfect ya ya. ya anak perfect anak sempurna apa yang kita ucapkan itu langsung digawi dikerjakan langsung ya kita nah tidak mungkin karena hal itu hal itu perlu proses proses karena supaya iya proses dengan penuh kesabaran intinya sabar dan berjalan mudah-mudahan kita berikan doa dan selain usaha dan doa dan juga kita selalu memberikan hal-hal yang positif mengenai dampak-dampak yang akan kita terima dampak-dampak negatif yang akan terima apabila kita berlaku yang namanya yang khususnya guru kan ini akibatnya nih kalau pihak tidak berpihak kepada murid seperti ini akan terjadi yang biasanya dilakukan dan sebagainya yang kadang yang tadi jarum tadi itu yang tidak menurut kalau menurutnya lu berikan bantuan itu kendalanya tidak menurut ya biasanya Biasanya, tidak mati ya tidak menurut dan juga tidak konsisten ya itu Nah itu ya, Pak ini konsisten dua itu hal yang jadi ya, PR untuk semuanya. ini tidak konsisten mudah-mudahan apa yang sudah dinasihatkan menjadi konsisten bagi mereka. Semoga ya Pak ya kita doakan. Kita selalu baik buat diri kita sendiri maupun buat sekolah. Baik. Seperti itu. Baik Pak. Nah ketika Bapak menyelesaikan masalah dilematika ini, nah apakah Bapak itu punya jadwal gitu Pak atau langsung aja atau gimana gitu Pak prosedurnya yang jalan? Yes. Mungkin tidak semua yang mengalami dilema seperti itu. Tidak semuanya tapi biasanya ulun melihat tidak ada jadwal khusus biasanya tidak ada ini biasanya kalau ini ternyata nih sangat dilema banget nih guru ini harus ulun atasi jadi pada saat itu ulun mengatasi amennya sudah masalah mencuat ke depan berarti ulun memanggil beliau Langsung aja, Pak. iya langsung aja coba untuk pendekatan dari hati bukan dengan emosi dengan kemarahan ataupun dengan hal-hal yang mengeluarkan kata-kata yang tidak duduk bersama karena lo tidak tipenya pemarah tidak tipenya mau tidak mau seperti itu karena kita duduk bersama mudah-mudahan dengan duduk bersama kita dapat berbicara mudah-mudahan dengan kita sudah punya ilmu coaching mudah-mudahan karena coaching ini harus kita asah terus karena kebiasaan-kebiasaannya kalau kita tak asah misalnya nanti tidak tidak lancar karena apalagi ini kita mulai menyusun pertanyaan bobot dan sebagainya itu yang turun yang perlu paling yang selalu belajar terus karena jangan ulun sebagai guru menjadi pembelajar sebanyak ayo ya seperti itu jadi ulun selalu buat jadwalnya itu tidak harus bila ada kondisinya yang perlu ulun pecahkan bersama ulun seperti itu. Sip, mantap ya Pak ya. Tinggi. Nah, sekarang ada nggak Pak seseorang nih atau faktor-faktor yang selama ini sudah membantu Bapak atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Karena masalah ini bukan saja pimpinan dengan guru, kita juga punya dilema dengan anak murid. Iya. Kan warga sekolah, karena dia orang murid betul sekali. Nah, dalam hal ini banyak sekali orang-orang yang membantu, terutama guru, dan juga ini pengawas kami, pengawas juga Semua itu ya juga biasanya kalau kami film ini tidak bisa dipecahkan biasanya kami minta ke dinas pendidikan yang buat orang-orang dinas pendidikan bisa menyelesaikan ini mungkin sudah memecahkan ini tidak bisa jadi minta bantuan beliau untuk bisa memecahkan bersama mungkin dan juga orang tua tuh sangat berperan karena tanpa kolaborasi orang tua kan kita tidak bisa jalan karena kita tidak berdiri sendiri karena sekolah ini banyak sekali tangan maupun kaki yang bisa menggerakkan supaya bergerak ya
yang menggerakkan supaya nanti roda pendidikan itu terus berjalan dengan hal-hal kebaikan, ada praktik-praktik baik yang harus kita ajarkan. Nah, jadi warga sekolah, pengawas kami, dinas pendidikan, Iya, dan komite sekolah Iya. itu sangat melengkapi semuanya. yang sangat membantu sekali dan juga berperan dalam hal dilema etika yang pernah ulun alami. Oke, baik. Nah, baik dari semua apa yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tadi? Nah, ada beberapa hal yang pengalaman ya, jadi pengalaman yang setelah mengambil yang pertama Pembelajaran. ya pembelajaran dari hal itu dengan belajar oh ternyata seperti inilah kita mengambil keputusan itu, oh ada rujukannya, ada tata caranya, ada langkah-langkahnya. Nah, jadi dengan langkah-langkah itu menjadi pedoman ulun untuk bisa melaksanakan yang namanya keputusan yang bertanggung jawab tadi. Iya. Nah, jadi ada langkah-langkah banyak tidak mengambil itu berdasarkan emosi, Iya. tidak. Bukan berdasarkan kekuasaan juga tidak. Iya. Banyak sekali manfaat yang ulun ambil dari hal-hal tadi. Jadi ada aturan-aturan dalam mengambil keputusan. Nah, jadi hikmahnya juga ulun bisa mengacu ke situ dan juga ulun mengerti tentang keputusan-keputusan yang bagaimana yang harus kita apa yang harus kita jalani, yang artinya tidak mengambil itu sebelah pihak aja keputusan itu. Nah, jadi keputusan itu mulai mengacu yang ini juga ada, jadi ada 4 paradigma tadi, ada 4 prinsip itu, jadi merupakan hal yang menjadi pedoman ulun dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi manfaatnya sangat luar biasa, Pak, pembelajaran sangat luar biasa yang bisa ulun ambil dari adanya kasus-kasus dilema ini. Jadi yang kemarin-kemarin berdasarkan berdasarkan emosi, berdasarkan emosi, berdasarkan yang namanya apa? Oh ini karena baik, sudahlah sudah. Iya. Kita Menjas gitu ya, jangan Pak. just langsung. Jadi kita kadang memikirkan yang namanya, oh kenapa ini melakukan hal itu? Iya, alasannya Ya, backgroundnya latar belakang kenapa nih hal itu bisa terjadi. Nah, jadi banyak faktor-faktor yang menyebabkan. Tapi apa sebenarnya? Oh ini sudah dilakukannya salah. Jadi langsung aja. Gitu. Nah, jadi dengan adanya yang ini tadi, dengan adanya keputusan dan juga 9 langkah dan juga ada 4 paradigma 3 prinsip itu membuat Bapak ini menjadi ada hal yang bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan tersebut. Oke, luar biasa ya Pak ya. Iya. Saya banyak belajar nih dari Bapak dan walaupun percakapan kita ini singkat ya Pak ya, tapi Iya. ulun berikan inspirasi buat ulun ya, terutama sebagai pemimpin pembelajaran ya. Iya, Nah, betul sekali. ini kan tidak cuma ya di guru, tapi murid juga bisa Pak Iya, ya, yang betul tidak sekali. konsisten dan lain sebagainya. Nah, apa yang sudah Bapak tadi katakan pada saya, nah itu jadi inspirasi buat saya nanti. Kalau ada masalah seperti itu kan bisa tahu solusinya Pak Iya, ya, dengan coaching aja. Iya, dengan coaching kita, iya betul sekali. Ya, baik, terima kasih Bapak ya. Terus ini kesempatannya dan sudah berbagi. Ya. Dan itu juga merupakan inspirasi buat saya dalam mengambil keputusan. Terima kasih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.